Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen pemasaran. Dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitri Martalia, SEMEK, yang disusun oleh Sri Devi Mukaroma dengan NIM 503200049 dan Sriyani dengan NIM 503200066. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing management merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Ciri-ciri manajemen pemasaran. Yang pertama, proses manajerial. Manajemen pemasaran adalah proses manajerial yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, peramalan, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Yang kedua, analisis penelitian. Ini membantu manajemen untuk memahami kebutuhan, keinginan, preferensi, dan perilaku konsumen terhadap strategi bauran pemasaran perusahaan. Yang ketiga, ada pelanggan sentris. Semua kegiatan pemasaran tujuannya hanyalah konsumen. Konsumen adalah raja. Kegiatan pemasaran didasarkan pada premis membuat apa yang diinginkan. Yang keempat, ada perencanaan dan pengembangan. Membuat upaya berkelanjutan terhadap perencanaan, pengembangan, dan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi permintaan, selera, dan preferensi konsumen yang terus berubah. Yang kelima, ada proses promosi dan komunikasi. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan volume penjualan dan laba. Ini dapat dicapai melalui promosi dan komunikasi tentang barang dan jasa. Dan yang terakhir, ada kerangka pemasaran. Struktur pemasaran tergantung pada ukuran perusahaan, cakupan geografis operasi, jumlah lini produk, sifat produk, dan ukuran pelanggan. Ada pula fungsi manajemen pemasaran, yaitu fungsi manajemen pemasaran diantaranya adalah aktivitas penganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Selain itu, ada pula tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, ada menciptakan permintaan, yaitu untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada menciptakan pelanggan. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Yang ketiga, memuaskan pelanggan. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Dan yang terakhir, ada mencitrakan produk baik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan, tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Konsep manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Yang kedua, konsep pemasaran. Berkeyakinan pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan. Yang ketiga, konsep produk. Konsep bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif. Yang keempat, konsep pemasaran berwawasan sosial. Bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada konsep penjualan.
Konsep bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Ada pula perencanaan strategi pemasaran, yaitu yang pertama target market. Adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Yang kedua, bauran pemasaran. Adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target market tersebut. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Bila ada yang kurang kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.